Ketika sahabat Rasulullah ditanya, kok bisa sekaya itu? Karena kadang-kadang kita ada, maaf, mungkin pemikiran yang salah tentang Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad, bahwa mereka semua itu miskin-miskin. Dan itu salah Bapak Ibu. Nabi Muhammad kaya. Nabi Muhammad ketika menikah dengan As-Sayyidah Khadijah memberi mahar 20 miliar Bapak Ibu. Setara dengan 20 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam Baitullah, dalam rumahnya, di masjid di subuh hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, ta'mir masjid, dan tamu spesial ya, Bikers Subuhan Pekanbaru. Masya Allah, barakallahu fikum. Mungkin Bapak Ibu sekarang katanya Ustaz dari Mesir, kok bahasanya fasih sekali. Ya, saya lahir besar di Mesir, orang tua orang Mesir juga. Dan Alhamdulillah 2017 datang ke Indonesia, ke kota Tanjung Balai, mengajar selama 1 bulan di sana. 2017 jatuh cinta dengan Indonesia, 2018 pindah ke Indonesia. Masya Allah. 2022 nikah sama orang Palembang, wong Kitu Galo. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kasih kabar sebelum kita mulai kajian. Kasih satu kabar yang sangat penting. Bapak Ibu, inni uhibbukum fillah. Saya cinta antum karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kenapa saya sampaikan kabar ini? Karena kalau kita ditanya, kita bisa masuk surga, bagaimana caranya? Kita bisa selamat di akhirat, bagaimana caranya? Ada banyak pintu. Kita bebas mau pilih pintu yang mana. Ada pintu berbanyak sholat sunnah. Ada pintu berbanyak puasa. Ada pintu berbanyak infak. Ada pintu berbanyak amalan baik yang lain. Tetapi ada satu pintu yang sering dilupakan banyak orang, yaitu pintu hubungan cinta, hubungan persaudaraan antara umat Islam. Nanti suatu hari kita akan meninggal dunia Bapak Ibu. Kemudian kita akan dibangkitkan kembali. Ketika kita dibangkitkan kembali, kita akan dibawa ke padang mahsyar. Di padang mahsyar, matahari di atas kepala kita. Ada banyak orang yang akan keringat di hari itu. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya saja. Semakin sedikit keringatnya, ini tanda kebaikan amalnya di dunia. Ada yang keringatnya sampai bahunya. Ada yang tenggelam dalam keringatnya. Kalaupun tidak ada keringat sama sekali, masih panas matahari di atas kepala kita. Tetapi ada 7 golongan orang yang akan dipilih, kemudian dikasih naungan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa kepanasan hari itu. 7 golongan orang, kira-kira siapa ya? Para solehin, para anbiya, para tabi'in, para syuhada? Bukan. 7 golongan orang. Salah satunya, sab'atun yazulluhumullahu bizillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wa rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Masya Allah. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Masya Allah. Hubungan cinta antara saudara muslim ini bisa menyelamatkan kita di padang mahsyar Bapak Ibu. Jangan lupa ketuk pintu amalan ini. Amalan mencintai saudara, mencintai tetangga, mencintai saudara muslim
karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena alasan dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi umur untuk hidup sampai bulan Muharram tahun ini. Dan ini tahun berapa ya? Tahun 1445 ya. Dulu Bapak Ibu sebelum risalah Nabi Muhammad, orang Arab jahiliyah sudah mengenal nama bulan-bulan Islam. Sudah mengenal Rajab, sudah mengenal Sya'ban, sudah mengenal Ramadan. Nama-nama ini memang ada sebelum risalah Nabi Muhammad. Tetapi mereka belum mengenal tahunnya. Ini tahun keberapa? Tahun misalnya 1, tahun 2. Mereka belum mengenal itu. Makanya mereka menamakan setiap tahun dengan nama satu peristiwa yang penting. Seperti apa? Seperti Amul Fil, tahun gajah, Masya Allah. Ketika Ibrahim al-Habasyi kirim gajah ke Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi karena ini Baitullah, Allah menjaga Ka'bah. Makanya disebut Amul Fil. Ada juga Amul Huzn, tahun kesedihan, di mana istri Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Sayyidah Khadijah dan paman Nabi Muhammad SAW meninggal dunia juga. Rasulullah sangat sedih, makanya Allah kasih hadiah yaitu Isra dan Mi'raj. Alasannya Isra dan Mi'raj karena ini tahun kesedihan, waktu itu tahun kesedihan. Makanya Allah ingin bikin Rasulullah bahagia lagi. Ada juga Amul Jamaah. Amul Jamaah itu tahun jamaah, di mana Al-Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Umat Islam bersatu lagi, makanya disebut tahun jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari di masa pemimpin Islam Khalifah Umar bin Khattab terjadi satu peristiwa yang bikin umat Islam merasa kalau umat Islam benar-benar membutuhkan kalender khusus. Di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pemimpin kedua. Pemimpin pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kedua Umar bin Khattab. Ketiga Utsman bin Affan. Keempat Ali bin Abi Thalib. Kelima kelima baru saya sebutkan namanya, Al-Hasan bin Ali. Betul, Al-Hasan bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib. Beliau ini khalifah kelima, hanya berkuasa selama 6 bulan saja. Kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Di masa khalifah kedua Umar bin Khattab terjadi satu peristiwa di mana Umar bin Khattab menerima surat dari salah satu gubernurnya. Jadi jabatan Umar bin Khattab itu setara dengan presiden sekarang misalnya. Kemudian Umar bin Khattab punya gubernur-gubernur di seluruh daerah. Gubernur Mesir, gubernur Syam, gubernur Irak. Tetapi Umar bin Khattab tidak kasih nama gubernur. Umar bin Khattab kasih nama yang lebih unik. Kasih nama Amil, yang artinya pelayan. Supaya gubernurnya ketika dikasih jabatan, dia ingat, tugas saya hanya melayani warga yang di sana. Salah satu amil Umar bin Khattab kirim surat kepada Umar bin Khattab. Di atas surat ini ditulis bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Umar bin Khattab mulai bingung ya. Kira-kira bulan Sya'ban yang dalam surat ini bulan Sya'ban tahun ini atau bulan Sya'ban tahun lalu atau bulan Sya'ban tahun depan. Umar bin Khattab tidak tahu. Makanya Umar bin Khattab memutuskan untuk membuat kalender Hijriyah. Tetapi Umar bin Khattab masih tidak tahu kira-kira kita mulai kalender Hijriyah ini dengan peristiwa apa? Apa penetapan awal tahun baru? Makanya Umar bin Khattab berkumpul sama para sahabat, sama kibarus sahabat, petinggi-petinggi sahabat, dan berdiskusi, buat rapat. Mereka berdiskusi kira-kira apa peristiwa yang layak dijadikan awal tahun baru Islam. Ada 3 pendapat Bapak Ibu. 3 usulan dari sahabat Rasulullah. Usulan yang pertama, kita menetapkan awal tahun baru berdasarkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi ide ini ditolak oleh para sahabat. Kenapa? Karena ada yang namanya kalender Masihi. Ini tahun 2023 berdasarkan kalender Masihi yang ditetapkan berdasarkan kelahiran Nabi Isa. Makanya kita ingin bikin sesuatu yang unik khusus orang Muslim.
tidak berdasarkan kelahiran Nabi Muhammad. Maka ide ini ditolak. Kemudian ada ide yang kedua, kita menetapkan awal tahun baru berdasarkan kematian Nabi Muhammad. Tetapi ide ini ditolak juga oleh para sahabat. Kemudian ada ide ketiga, kita menetapkan awal tahun baru berdasarkan hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Masya Allah. Ide ini langsung disukai oleh para sahabat, langsung diterima oleh para sahabat. Kenapa? Karena momen hijrah ini momen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apa momen yang paling penting dalam kehidupan Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu jawab, pas saya menikah, pas saya punya mobil baru, pas saya punya pekerjaan baru, pas saya misalnya bisa nabung sekian misalnya nominal tertentu misalnya, ya. Tetapi sebenarnya momen paling penting dalam hidup setiap muslim adalah momen hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Walaupun kita tidak hidup di zaman hijrah itu, tetapi kenapa momen penting? Kalau tidak ada hijrah, mungkin kita tidak bisa berkumpul hari ini di masjid ini. Mungkin tidak ada masjid ini. Mungkin Indonesia bukan negara Islam. Mungkin kita tidak mengenal Islam. Mungkin kita tidak mengenal Al-Quran. Mungkin kita beragama lain sekarang. Kalau tidak ada hijrah. Kenapa? Karena hijrah ini mengubah kondisi orang muslim secara total. Kemarin para sahabat di Makkah ketika beribadah disiksa Bapak Ibu, disiksa. Antum kalau mau beribadah tinggal ke masjid saja. Masya Allah, luar biasa, sangat sederhana dan mudah. Dulu disiksa, kalau ditangkap beribadah disiksa oleh kuffar Quraisy. Sampai kadang-kadang ada beberapa dari kuffar Quraisy yang taruh batu besar di atas dada orang muslim yang ditangkap beribadah. Kita sekarang kalau mau membaca Al-Quran tinggal buka mushafnya. Mereka tidak bisa. Tidak bisa kalau baca Al-Quran dengan suara yang besar. Harus sembunyi-sembunyi supaya tidak didengar oleh kuffar Quraisy. Setelah hijrah ini semuanya berubah. Bisa beribadah dengan bebas, bisa kajian, bisa hafal Al-Quran, bisa mengadakan majlis ta'lim, bebas. Kemarin para sahabat ada yang dimiskinkan Bapak Ibu. Hartanya diambil, dilarang untuk hijrah. Kalau mau hijrah, tinggalkan semua hartamu. Coba bayangkan Bapak Ibu, antum punya perusahaan, punya toko, punya rumah, punya mobil. Antum mau hijrah, disuruh tinggalkan semua harta ini dan hijrah tanpa membawa 1 rupiah. Ini keadaan umat Islam waktu itu. Mereka meninggalkan hartanya dan pindah ke Madinah. Setelah ke Madinah, mereka mulai berbisnis lagi, mereka mulai bekerja lagi, mulai kaya lagi. Alhamdulillah. Makanya para sahabat sepakat, ini momen terbaik untuk dijadikan awal tahun baru Islam. Supaya orang muslim sampai akhir zaman ingat, kalau masih ada kesempatan untuk berubah. Masih ada kesempatan untuk mengubah kondisi kita dan keadaan kita. Kalau kemarin tahun lalu kita jarang beribadah, masih ada kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Kalau kemarin tahun lalu kita jarang sholat di masjid, masih ada kesempatan untuk mengubah kebiasaan diri dan mulai sholat di masjid. Kalau kemarin kita jarang berinfak, masih ada kesempatan untuk berbanyak infak supaya insya Allah nambah kaya. Soalnya infak itu bikin kaya, bukan bikin miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah." Harta seseorang itu tidak akan berkurang jika dia infak. Ini konsep kita, ini pikiran kita sebagai umat Islam. Semakin infak, semakin kaya. Mungkin di barat beda, semakin keluarkan uang, semakin miskin. Semakin rekeningnya berkurang. Tetapi kata Rasulullah beda. Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah." Hartamu tidak akan berkurang jika berinfak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mungkin di akhir kajian nanti saya akan sampaikan satu amalan penting khusus infak ini. Satu amalan pembuka rezeki. Satu amalan yang insyaallah bisa bikin rezeki kita melimpah. Amalan ini saya amalkan sendiri. Maka tunggu insyaallah di akhir kajian saya sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan 12 bulan. 12 bulan yang namanya berbeda-beda. Tetapi ada satu bulan di antaranya
diberi kehormatan tertentu, yaitu bulan Muharram, karena disebut Syahrullah. Ketika kita cek bahasa Arabnya, Syahrullah itu artinya bulan Allah. Kok bisa bulan Allah? Emang ada bulan Allah gitu? Jadi pakar bahasa Arab sepakat kalau kita sandarkan satu perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, ini untuk kehormatan perkara tersebut. Seperti apa? Seperti Baitullah, rumah Allah. Seperti apa? Seperti naqatullah, unta Allah yang disembelih di zaman Nabi Saleh. Dan ini Syahrullah. Tidak ada bulan lain yang dikasih kehormatan ini. Syahrullahil Muharram. Bulan Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, bulan Muharram ini punya satu kelebihan. Yang pertama, pahala di bulan Muharram dilipat gandakan. Mau salat sunnah, pahalanya dilipat gandakan. Mau infak, pahalanya dilipat gandakan. Mau mengunjungi orang sakit, pahalanya dilipat gandakan. Mau melakukan amalan baik apapun, pahalanya dilipat gandakan. Tetapi hati-hati, dosa juga dilipat gandakan di bulan Muharram. Dosa yang misalnya dihitung satu dosa di bulan Muharram dihitung lebih dari satu. Kita nggak tahu, 2, 5, 10, kita nggak tahu. Pokoknya yang disebutkan dalam dalil-dalil bahwa dosa di bulan Muharram dilipat gandakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan menzalimi diri sendiri di bulan Muharram ini, di bulan hurum ini. Karena orang yang berdosa di bulan Muharram sebenarnya menzalimi diri sendiri. Karena terhitung lebih banyak dosa, bukan hanya satu dosa, dilipat gandakan juga. Makanya Allah berfirman, jangan menzalimi diri sendiri di bulan Muharram ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini ada satu amalan yang tidak bisa dilewatkan. Satu amalan yang sangat penting, satu amalan yang Rasulullah selalu amalkan di bulan Muharram, yaitu puasa. Puasa. Rasulullah puasa Ramadan, kemudian Rasulullah puasa Senin Kamis dan puasa sunnah. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sangat semangat puasa di bulan Muharram. Bulan Muharram ini bulannya puasa. Mau puasa Senin Kamis, ya silakan. Mau buat puasa banyak hari, silakan. Ini memang bulannya puasa, bulan Muharram. Tetapi ada satu hari yang benar-benar tidak bisa dilewatkan Bapak Ibu, yaitu puasa hari Ashura. Hari Ashura. Hari Ashura wallahi sangat penting. Saya ingin tanya Bapak Ibu, selama tahun yang lalu Bapak Ibu pernah berdosa atau tidak? Pernah enggak? Pernah dong. Pasti pernah. Selama namanya manusia pasti pernah berdosa. Saya pernah berdosa. Antum pernah berdosa. Semua orang pernah berdosa pasti, walaupun dosa kecil selama bulan yang lalu. Pahala puasa Ashura ini menghapus dosa bulan yang lalu. Mungkin tahun yang lalu. Mungkin di tahun yang lalu kita pernah makan uang haram secara tidak sengaja. Mungkin di tahun yang lalu kita pernah marah terhadap suami, marah terhadap istri, marah terhadap anak. Pernah menzalimi istri, pernah menzalimi suami, pernah menzalimi anak. Maka kalau merasa ada kesalahan di tahun yang lalu, ini waktunya untuk menghapus dosa-dosa ini dengan puasa Ashura. Ashura itu kapan? Tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Dan boleh juga puasa Tasu'a, sehari sebelum Ashura. Jadi puasa 2 hari, Tasu'a dan Ashura. Dan boleh juga puasa sehari setelah Ashura. Jadi puasa Tasu'a, puasa Ashura, puasa sehari setelah Ashura. Tapi Bapak Ibu, kira-kira kita kenapa puasa Ashura? Ada peristiwa apa di Ashura? Ceritanya sangat unik Bapak Ibu. Ketika Rasulullah SAW pindah dari Makkah ke Madinah, di Makkah waktu itu tidak ada orang Yahudi. Di Madinah banyak orang Yahudi, banyak suku Yahudi. Bani Quraizah, Bani Qainuqa', banyak suku Yahudi. Ketika Rasulullah masuk Madinah dan mulai berinteraksi dengan orang Yahudi, ternyata orang Yahudi di Madinah puasa hari Ashura. Makanya Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian puasa Ashura? Mereka jawab, karena kami merayakan kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, "Fanahnu ahaqqu wa awla bi Musa minhum."
kami lebih berhak mengikuti Nabi Musa dibanding mereka. Kami lebih berhak meniru Nabi Musa dibanding mereka. Makanya dari waktu itu Rasulullah suruh para sahabat untuk puasa Ashura. Kemudian setahun sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia, Nabi Muhammad mengatakan bahwa kalau saya diberi umur sampai tahun depan, saya akan puasa Tasu'a juga untuk menyelisihi orang Yahudi. Jadi kita boleh puasa Tasu'a dan Ashura. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Musa sampai Laut Merah di Mesir. Dan sampai sekarang orang Mesir masih tahu di mana lautnya terbelah. Ya, laut terbelah, Nabi Musa lewat. Kemudian pas Fir'aun mau lewat juga, ternyata lautnya kembali lagi dan Fir'aun tenggelam. Dan muminya, badannya, jasadnya masih ada sampai hari ini di Museum Mesir. Kalau Bapak Ibu ke Mesir suatu hari, bisa ke Museum Mesir dan melihat jasad Fir'aun yang kejar Nabi Musa alaihi salam. Jasadnya masih ada sampai hari ini. Makanya kita merayakan juga kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amalan baik di bulan Muharram ini. Amalan baik di bulan Muharram ini pahalanya dilipat gandakan. Salah satu amalan baik yang luar biasa di bulan Muharram adalah infak, Bapak Ibu. Ketika sahabat Rasulullah ditanya, kok bisa sekaya itu? Karena kadang-kadang kita ada mungkin pemikiran yang salah tentang Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad, bahwa mereka semua itu miskin-miskin. Dan itu salah, Bapak Ibu. Nabi Muhammad kaya. Nabi Muhammad ketika menikah dengan As-Sayyidah Khadijah memberi mahar 20 miliar, Bapak Ibu. Setara dengan 20 miliar. Mahar yang Nabi Muhammad berikan di umur 25 tahun, 20 miliar. 20 miliar, orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Para sahabat juga kaya, para sahabat juga sangat kaya. Ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pernah sedekahkan 700 mobil sekaligus. Kok mobil, Ustaz? Emang ada mobil di zaman Abdurrahman bin Auf? Iya, ada mobil. Unta dan kuda di zaman mereka itu kendaraannya. Abdurrahman bin Auf sedekahkan 700 kendaraan. 700 kendaraan, Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita punya 2 mobil, kita siap sedekahkan salah satunya misalnya? Agak berat ya, agak berat. Punya 2 motor, siap sedekahkan salah satunya? Masih agak berat ya. Abdurrahman bin Auf sedekahkan 700 mobil. 700 mobil yang isinya parfum-parfum yang mahal, yang isinya bahan pangan, Bapak Ibu. Sampai dikatakan bahwa warga Madinah yang mengambil mobil-mobil itu, yang mengambil bahan pangan yang ada di dalam mobil, sudah tercukupi kebutuhannya selama 1 tahun. 1 tahun tidak boleh belanja lagi, tidak butuh belanja lagi. Di zaman kita berasnya ada misalnya, minyaknya sudah ada selama 1 tahun. Saking banyaknya apa yang Abdurrahman bin Auf sedekahkan. Tapi rahasianya apa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa sekaya itu. Rahasianya apa? Ada banyak hal yang bisa diamalkan. Tetapi saya hari ini mau kasih satu amalan saja dari hal-hal yang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan. Bisa diamalkan oleh semua orang karena memang sangat mudah. Tetapi sebelumnya saya ingin meluruskan sedikit satu hal yang kadang-kadang kita salah pahami. Kadang-kadang kita menunggu lancar dulu ekonomi kita baru kita infak. Kadang-kadang kita menunggu punya uang dulu baru kita infak. Dan ini salah. Dan ini salah. Sesungguhnya Allah memberi kita ujian kemiskinan itu supaya Allah melihat kita bakal infak pas kita nggak punya uang atau tidak. Ini ujiannya. Bisa jadi susah ekonominya karena memang berhenti infak. Bisa jadi itu alasannya. Allah ingin kita infak di waktu sulit dan waktu rezeki lancar. Bahkan infak di waktu sulit itu lebih besar pahalanya. Maka infak itu bukan hanya untuk orang kaya. Infak itu bukan hanya untuk orang yang lancar rezekinya. Bukan. Infak itu untuk semua orang. Infak itu sebenarnya tidak harus uang. Infak kurma, kata Rasulullah, boleh termasuk sedekah. Bahkan senyum termasuk sedekah, termasuk infak juga ya.
Infak itu bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu di hari akhirat. Jadi tidak perlu kaya supaya infak. Infak bisa dilakukan oleh siapapun. Siapapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalannya adalah yang pertama, supaya kaya, supaya rezeki melimpah. Yang pertama infak. Tetapi infak saja tidak cukup. Tidak cukup. Kadang-kadang kita salah dalam cara infak. Yang pertama infak, yang kedua doa saat infak. Ini rahasianya Bapak Ibu. Yang ketiga, infak di waktu subuh. Infak paling afdal di waktu subuh. Sedekah paling afdal di waktu subuh. Jadi ada tiga. Tiga dilakukan secara bersamaan. Infak, doa saat infak, dan infak di waktu subuh. Bagaimana caranya doa saat infak? Apakah ada doa tertentu yang kita bisa ucapkan? Saya kasih contohnya. Kita misalnya infak 2.000. Langsung kita berdoa. Pas kita infak, pas kita masukin uangnya ke kotak amal, langsung kita berdoa. Ya Allah, saya mau jadi orang kaya Allah. Ya Allah, saya ingin anak saya jadi saleh salihah ya Allah. Ya Allah, semoga anak saya jadi hafiz-hafizah ya Allah. Langsung doa. Ya Allah, semoga nambah istri ya Allah. Senang bapak-bapak ya. Kalau mungkin biker subuhan, ya Allah semoga nambah motor ya. Amin, amin. Langsung kita infak Bapak Ibu, langsung kita doa. Jangan sia-siakan kesempatan. Kenapa doa pas infak? Karena infak itu adalah amalan baik. Dan doa saat amalan baik itu mustajab insya Allah. Langsung kita doakan. Doa apapun yang antum mau, pakai bahasa sendiri. Jangan pakai bahasa yang cantik-cantik. Jangan, pakai bahasa sendiri. Pakai bahasa sendiri, curhat sama Allah Subhanahu wa taala, sampaikan isi hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah saya mau ini, ya Allah saya mau ini dan itu, ini. Sampaikan semuanya. Tetapi jangan sampai infaknya 2.000, doanya sampai besok lusa ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan mujarrab, saya sendiri amalkan. Infak, doa saat infak, infak di waktu subuh. Tiga-tiganya dilaksanakan secara bersamaan ya. Dan doanya apa saja, apapun yang antum mau. Bahkan para sahabat dulu kalau misalnya mau beli sepatu baru, ini doa kepada Allah. Ya Allah saya mau beli sepatu baru. Sekecil itu mereka tetap doa. Ya Allah saya mau beli sepatu baru. Ya Allah saya mau beli baju baru. Ya Allah saya mau beli apapun yang Bapak Ibu mau, Allah bisa kabulkan doanya. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita infak pas kita lagi sulit ekonomi, Allah katakan kepada kita, Ana akramu min abdi. Kita infak pas kita sulit, berarti kita dermawan. Allah katakan kepada kita, saya lebih dermawan daripada hambaku. Makanya Allah lebihkan rezeki kita. Ada beberapa cara yang kita bisa pakai supaya rezeki kita lancar. Rezeki ini, uang ini, yang biasanya bikin orang paling kepikirannya, paling khawatir. Padahal hal pertama, hal terakhir yang kita harus pikirkan itu uang. Karena rezeki memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah ditentukan. Kita hanya diperintahkan untuk berdoa, ikhtiar, bekerja, ikhtiar itu bekerja, dan infak kalau kita bisa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu hari ini. Dan saya ada harapan insya Allah. Sebagaimana kita ditakdirkan ketemu di dunia, di masjid ini, semoga Allah pertemukan kita di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ini titik keberapa di Pekanbaru ya. InsyaAllah hari ini hari terakhir dalam program Safari Dakwah. Besok pagi saya balik ke Tangerang. Semoga insyaAllah bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Semoga rezekinya lancar. Semoga anaknya salih, salihah, hafiz, hafizah. Rajin salat insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan saya minta doanya. Bapak Ibu doakan Al-Faqir Muhammad Al-Fuli supaya semua urusan Al-Faqir lancar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Syukran Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.